Bismillah, Assalamualaikum. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen resiko klinis. Jadi dalam eh, ilmu epidemiologi itu kita itu juga mempelajari bagaimana bagaimana mitigasi resiko, bagaimana memanage resiko klinis ketika kita melakukan studi-studi farmakoepidemiologi. Nah, di sini capaian pembelajarannya itu diharapkan kalian overview saja ya. Kalian diharapkan mengenal bagaimana sih manajemen resiko dalam perspektif SNARS, kemudian bagaimana manajemen resiko dan juga quality improvement-nya, dan bagaimana manajemen resiko di rumah sakit, kategori resiko rumah sakit, dan bagaimana mengetahui proses manajemen risiko dan apa saja dokumen strategi dan kebijakan manajemen risikonya. Nah, risiko itu adalah potensi terjadinya kerugian. Nah, dia itu dapat timbul dari proses atau kegiatan saat sekarang atau kejadian pada masa yang akan datang. Adapun resiko dan manajemen resiko itu adalah pendekatan proaktifnya. Bagaimana kita memanage kalau ada potensi-potensi terjadinya kerugian yang ada di rumah sakit, ada di tempat-tempat kesehatan. Kemudian bagaimana cara memanage mitigasinya, bagaimana cara memanage resiko-resiko yang timbul dari proses kegiatan kesehatan. Nah, manajemen resiko itu adalah untuk mengidentifikasi, untuk menilai, dan untuk menyusun prioritas resiko. Nah, itu dengan tujuan apa? Tujuan mitigasi gitu. Tujuan untuk bagaimana meminimalkan dampaknya, bagaimana menghilangkan dampaknya, bagaimana mitigasi resiko, bagaimana memanage resikonya itu. Tujuan manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan itu yang pertama adalah meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi pasien. Dalam ini artian konsumen kita adalah pasien gitu ya. Dan juga stafnya, tidak cuma pasien juga, tapi juga meminimalkan konsekuensi negatif atau kejadian yang tidak mengenakan di staf dan termasuk organisasinya. Kemudian apalagi? Yaitu meminimalkan resiko kematian, cedera, atau penyakit bagi konsumen atau pasien, karyawan, dan orang lain sebagai akibat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian selain itu juga tujuan manajemen risiko itu adalah meningkatkan hasil asuhan pasien, mengelola sumber daya yang efektif, dan juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan, dan memastikan kelangsungan dan pengembangan organisasinya juga. Dalam artian ini tingkat pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatannya gitu ya, dalam pengembangan organisasi fasilitas kesehatannya. Kemudian, apa saja resiko di rumah sakit itu yang harus kita kenal? Itu adalah adanya resiko klinis, yaitu adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu, aman, dan juga efektif. Selain itu juga ada resiko non-klinis atau corporate risk, yaitu adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi. Ada juga hospital risk management, yaitu clinical dan administratif aktivitas. Jadi aktivitas klinis dan administratif yang diambil
untuk mengidentifikasi, untuk mengevaluasi, dan untuk mengurangi resiko injury atau resiko yang berbahaya bagi pasien, staf, atau pengunjung, dan resiko kehilangan dari organisasi itu sendiri yang ada di rumah sakit. Nah, risk management dan quality improvement itu apa? Jadi, risk management itu misalnya adalah kepatuhan terhadap akreditasi. Jadi, fungsi overlappingnya adalah isu tentang akreditasi. Nah, itu quality improvement-nya yang diharapkan itu adalah perbaikan koordinasi dari akreditasi. Kemudian juga ada contohnya, ada lagi nih misalnya adalah manajemen klaim, resiko manajemennya adalah manajemen klaim, kemudian analisis KTD dan sentinel serta kecenderungannya, dan audit atau benchmarking. Quality improvement-nya adalah diadakannya audit atau benchmarking atau indikator klinis dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ini misalnya ada pelaporan kejadian yang bukan ya, kepatuhan perusahaan dan peraturannya. Jadi resiko manajemen itu adalah kepatuhan perusahaan dan juga peraturannya. Nah, nanti quality improvement-nya yang diharapkan itu adalah misalnya adalah kinerja dan kompetensi pemberi pelayanannya. Jadi ini maksudnya tidak linear. Ini adalah contoh-contoh resiko manajemen. Manajemen itu misalnya adalah pembiayaan resikonya, keselamatan dan keamanannya dari pekerjanya. Kemudian overlapping function-nya adalah yaitu tadi misalnya pendidikan pasien, penanganan pengaduan pasien. Nah, quality improvement yang diimprove, yang diharapkan meningkat kualitasnya itu adalah adanya kepuasan pasien, adanya proyek perbaikan, kemudian kinerja dan kompetensi pemberi pelayanannya, kemudian ada pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya atau manajemen pelayanan pasiennya, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti isunya adalah terkait keuangan, ya nanti diharapkan auditnya ke depannya akan lebih baik, seperti itu. Itu dengan memanfaatkan manajemen resiko. Nah, untuk maksud dan tujuan MKP, ini kategori resiko antara lain dan tidak terbatas pada resiko, yaitu yang strategis, yaitu terkait dengan tujuan organisasi. Kategori resiko yang lain adalah operasional, yaitu adalah rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasinya. Kemudian kategori resiko yang lain adalah keuangan, ini adalah untuk menjaga asetnya. Kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan reputasi atau image yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana langkah-langkah manajemen resiko? Nah, komponen-komponen penting dalam langkah-langkah memanage atau memanajemen resiko itu meliputi identifikasi resikonya. Jadi resikonya diidentifikasi. Apa saja sih resikonya? Kemudian prioritas resikonya itu apa saja? Kemudian pelaporan resiko, manajemen resiko, dan juga investigasi kejadian yang tidak diharapkan atau KTD. Misalnya identifikasi resiko itu adalah, oh ini kok pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluarannya, atau misalnya resiko obat-obat, maksudnya BPJS banyak berhutang ke rumah sakit sehingga rumah sakit menalangi terlebih dahulu. Nah, itu nanti bagaimana manajemennya, bagaimana mitigasinya agar besok lagi tidak terjadi hal-hal yang demikian, seperti itu. Nah, misalnya
prioritas resikonya apa ditentukan, pelaporan resikonya, pelaporan resikonya adalah ternyata pemasukan rumah sakitnya itu lebih sedikit daripada pengeluaran operasional yang dikeluarkan, maka di manage itu jadi diinvestigasi kejadian yang tidak diharapkannya, misalnya pasien ternyata banyak yang tidak patuh terhadap minum obat, kemudian nanti rumah sakit menalangi terlebih dahulu gitu ya obatnya, padahal ini adalah pasien BPJS dan BPJS-nya juga belum mau menanggung seperti itu. Nah, itu banyak kehilangan-kehilangan di situ. Selain itu juga misalnya adalah ternyata banyak pasien yang pulang atas permintaan sendiri, kemudian menebus obatnya itu di rumah sakit lain atau di apotek lain, kemudian diurusi pasiennya sendiri seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian manajemen risiko yang lain adalah manajemen terkait tuntutan atau klaimnya. Itu misalnya seperti itu. Kemudian proses-proses berisiko yang dapat terjadi pada pasien antara lain itu meliputi ini resiko pada pasien itu adalah manajemen pengobatannya, resiko jatuh, kemudian pengendalian infeksinya, resiko gizi pasien dan juga resiko peralatan dan resiko akibat kondisi yang sudah lama berlangsung. Kemudian selain itu ruang lingkup manajemen risiko itu adalah ini ya. Dalam menyusun daftar risiko diharapkan rumah sakit itu agar memperhatikan ruang lingkup manajemen risiko rumah sakit yang meliputi beberapa hal. Namun tidak terbatas pada pasiennya, pada staf medisnya, pada tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit, kemudian pada fasilitas rumah sakit, lingkungan rumah sakit, dan juga di bisnis rumah sakitnya itu. Jadi ruang lingkupnya itu harus diperhatikan gitu ya, di masing-masing lininya itu harus diperhatikan agar tidak menimbulkan banyak loss atau kehilangan atau terjadi resiko-resiko kejadian yang tidak diharapkan. Nah, risk assessment itu apa? Risk assessment itu adalah dia dilakukan untuk menjawab 4 pertanyaan simpel. Seberapa parahkah gitu ya, seberapa parahkah resikonya, kemudian adakah kebutuhan untuk suatu tindakan, kemudian seberapa sering resiko itu terjadi dan apa yang bisa salah, apa yang bisa menimbulkan resiko. Nah, itu harus bisa menjawab 4 pertanyaan ini kalau mau menyusun atau memanage atau memitigasi resiko atau memanage resiko yang muncul. Nah, proses-proses beresiko yang dapat terjadi pada pasien, jadi yang pertama dilakukan itu adalah tetapkan konteksnya, kemudian yang kedua itu adalah jadi asesmen resiko itu adalah pertama tetapkan konteksnya, kemudian diidentifikasi resikonya, kemudian resikonya dianalisis, baru dilakukan evaluasi resiko dan baru mengelola resikonya itu seperti apa. Jadi ini semuanya komunikasi dan konsultasi harus tetap dilakukan, monitor dan reviewnya itu juga harus tetap dilakukan. Nah, ini tetapkan konteks. Nah, tetapkan konteks ini adalah identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau merusak kemampuan untuk mengelola resiko. Kemudian diidentifikasi tujuan dan sasaran manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen resiko rumah sakitnya. Definisikan kriteria terhadap resiko mana yang akan dievaluasi. Kemudian ditetapkan struktur manajemen resikonya. Kemudian identifikasi resiko itu diidentifikasi resikonya
Apa yang bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi, mengapa dan kapan bisa terjadi. Kemudian dianalisis resikonya, apa kemungkinan atau frekuensi sesuatu yang terjadi, apa konsekuensinya, dampak atau kemungkinan hasilnya, kemudian berapa tingkat resikonya. Setelah itu baru dievaluasi resikonya. Jadi bandingkan terhadap antara tingkat resiko terhadap kriteria yang diidentifikasi sebelumnya dan tentukan apakah resikonya harus diterima atau tidak. Setelah itu kalau resikonya tidak diterima, maka bisa mengkomunikasikan dan dikonsultasikan, maksimalkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Nah, kalau resiko diterima, itu maka dilakukan monitoring, audit, dan peninjauan ulang, dan ini juga maksimalkan keterlibatan penggunaan keahlian dan dukungan dari internal organisasinya seperti apa. Nah, setelah itu ditangani, kemudian dilakukan pengobatan terhadap resikonya gitu, di-manage gitu ya resikonya, yaitu dengan identifikasi opsi, pertimbangkan dan evaluasi manfaat dan kepraktisan opsinya, pilih opsi yang paling sesuai dan juga siapkan rencana aksinya. Seperti itu. Nah, itu untuk menetapkan konteks. Nah, itu sudah kita jelaskan di atas, itu tujuannya ya agar program manajemen risiko klinisnya menjadi efektif, kemudian lingkungan operasi organisasinya itu juga bisa didefinisikan dan dimengerti secara memadai. Seperti itu, ini contoh-contoh tujuannya, salah satu contoh tujuannya. Kemudian dalam membangun konteks strategis itu mengidentifikasi apa saja gitu lingkungan-lingkungan operasionalnya, termasuk pengaruh hukum, politik, klinis dan sosial identifikasi sosial ekonominya. Kemudian membangun konteks strategisnya itu dengan identifikasi user yang internal dan eksternal dari sistem, termasuk dokternya, pasien, dan pemangku kepentingan lain. Siapa saja gitu ditunjuk, siapa yang perlu dilibatkan dalam proses. Baru tetapkan konteks organisasinya, yaitu ditentukan tujuan dari setiap tugas manajemen risiko klinisnya dan apa signifikansi aktivitas terhadap program manajemen risiko rumah sakit dan terhadap tujuan, sasaran, nilai, kebijakan, dan strategi yang lebih luas. Jadi ini ditetapkan konteksnya dulu, resikonya itu apa saja dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti itu ya. Jadi kemudian tentukan konteks manajemen risiko klinisnya, kemudian mengembangkan kriteria evaluasi risiko klinisnya, dan juga tentukan struktur prosesnya. Jadi kegiatan, proses, proyeknya itu dibagi, kemudian nanti diubah menjadi bagian kecil-kecil yang dapat dikelola dan dapat diukur. Kemudian nanti strukturnya itu dikembangkan untuk struktur yang sesuai dengan resiko, lingkup proyeknya, proses atau kegiatannya. Nah, untuk identifikasi resiko itu tujuannya adalah untuk langkah mengidentifikasi resiko, berusaha mengidentifikasi resiko klinis yang perlu dikelola. Nah, itu persyaratannya itu bisa adalah sebagai berikut. Dan yang paling penting ini adalah pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi klinis adalah apa yang bisa terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, mengapa bisa terjadi, dan seberapa sering hal itu bisa terjadi, gitu ya. Dan apa yang perlu dilakukan itu nanti bisa menentukan struktur, metode, tentukan siapa yang dilibatkan. Nah, ini sudah Ibu jelaskan di bagian metodenya tadi ya. Nah, kemudian ada alat untuk membantu identifikasi resiko klinis itu meliputi ini, ada yang namanya brainstorming, pemetaan proses, terus ada diagram alur, flowchart, ada analisis skenarionya, terus ada audit dan pemeriksaan fisik, ada analisis SWOT seperti itu, dan juga ada tools-tools yang lain yang bisa membantu untuk mengidentifikasi resiko klinis yang ada di rumah sakitnya. Nah, ini tugasnya adalah biasanya nanti kalau kalian yang tertarik untuk mengambil
S2 manajemen farmasi rumah sakit, itu biasanya nanti akan praktek gitu ya, akan praktek, kemudian akan diajari bagaimana teorinya untuk mengidentifikasi resiko, kemudian bagaimana untuk melakukan audit klinis, indikator kinerja utamanya itu apa. Nah, itu nanti tugas-tugas dari para apoteker atau para pemangku kebijakan yang nantinya mempunyai gelar magister farmasi rumah sakit, itu nanti tugasnya adalah ini bisa melakukan audit, bisa melakukan manajemen risiko dan lain sebagainya. Kemudian untuk kategori resiko di rumah sakit itu biasanya adalah resiko terkait asuhan pasien. Selain itu juga resiko terkait staf medisnya, resiko yang terkait dengan karyawannya, resiko terkait propertinya, ada yang rusak atau tidak, resiko keuangannya, banyak loss atau tidak, banyak kehilangan kehilangan pengeluaran atau tidak. Kemudian ada resiko-resiko yang lain. Nah, area untuk mengidentifikasi resiko itu adalah area yang dinilai itu adalah area operasional atau klinis, area keuangan, area sumber daya manusia, area strategis, area hukum atau peraturan, kemudian teknologi dan juga bencana alam atau bahayanya, seperti itu. Kemudian ini adalah definisi dari kategori resiko. Ini bisa dilihat, ini Ibu beri salah satu contohnya saja. Ini misalnya di farmasinya, di bagian farmasi ini di kategori resiko bagian farmasinya ini resikonya itu bisa resiko yang contohnya resiko yang terkait dengan proses farmasi dan pengiriman produk farmasi ke unit rumah sakit dan pasien rawat jalan. Nah, kalau resiko yang di yang lainnya, misalnya adalah di health and safety, itu contohnya adalah resiko yang terkait dengan pencemaran lingkungan, keamanan sumber daya dan kesehatan, dan keamanan karyawan di rumah sakit. Dan nanti ini dipikirkan, semuanya ini dipikirkan bagaimana manajemen resikonya agar tidak terjadi resiko-resiko ini. Nah, itu contohnya adalah untuk mempelajari contoh dalam mempelajari manajemen risiko itu adalah gimana caranya untuk mengatasi resiko-resiko yang terjadi di kategori resiko yang seperti ini. Ya, contohnya ini masih banyak lagi, ini bisa dibaca satu persatu. Itu di keuangannya, misalnya di kategori resiko keuangannya, contohnya adalah resiko yang terkait dengan operasi, likuiditas atau treasury, manajemen hubungan dengan pemberi pinjaman, pengelolaan kasnya, penagihan dan pemrosesan klaim, resiko kredit pelanggannya, bagaimana, kemudian kurangnya pemantauan yang memadai mengarah ke resiko penipuan yang lebih tinggi. Nah, seperti itu contohnya. Dan di area-area resiko yang lain. Ini contoh-contoh resikonya. Nah, ini contoh kategori resikonya. Itu yang primer itu adalah di pasien care safety, human resources, governance, legal dan national standards atau polisi. Kemudian ada financial, ada ICT information, ada equipment, ada asset management, dan juga ada external influence. Nah, yang ketiga itu adalah analisa resiko. Nah, analisa resiko itu tujuannya adalah analisa resiko klinis untuk memisahkan resiko klinis yang kecil yang dapat diterima dari resiko klinis besar yang tidak dapat diterima. Dan ini untuk menghitung tingkat resiko klinis ini juga ada rumusnya tersendiri. Ini bisa dibaca. Nah, itu resiko klinis itu nanti bisa dianalisis dengan menggabungkan perkiraan dampak dan probabilitas dalam konteks tindakan pengelolaannya. Seperti itu. Nah, ini adalah tools-tools analisis resikonya. Ini toolsnya adalah ada yang sudah disebutkan tadi. Ada yang risk assessment tools, yaitu risk matrix grading, root cause analysis. Nah, ini kalian cukup mengenal saja. Di mata kuliah kali ini kalian cukup mengenal saja bahwa
Oh, ternyata kita itu di rumah sakit atau di institusi apotek pun, di institusi kesehatan, puskesmas dan lain sebagainya, fasilitas kesehatan. Nah, itu juga perlu mengenal yang namanya kategori-kategori risiko itu dari mana saja dan kita itu juga harus ikut terlibat dalam bagaimana memanage risiko yang muncul. Seperti itu. Jadi ini adalah risk matrix-nya. Itu adalah resiko sebagai suatu fungsi dari probabilitas dari suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tingkat keparahan atau besarnya dampak dari kejadian tersebut. Nah, itu contohnya adalah resiko itu adalah perkalian antara frekuensi, probabilitas, dan juga impact atau dampaknya. Nah, kemudian untuk evaluasi resiko itu adalah evaluasi resiko klinis yang melibatkan pembandingan tingkat resiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang ditetapkan sebelumnya. Output dari evaluasi resiko klinis adalah daftar prioritas resiko untuk tindakan lebih lanjut. Nah, ini yang bisa dilakukan itu adalah sebagai berikut. Kemudian, nah, pengelolaan resiko itu tujuannya adalah ini. Jadi misalnya adalah jika resiko tidak dapat dihilangkan, maka kombinasi opsi pengobatan harus diterapkan untuk mengendalikan atau menangani resiko semaksimal mungkin. Nah, yang harus dilakukan itu adalah ini, ada identifikasi opsi pengobatan yang tepat, kaji kelayakan opsi pengobatan, kemudian misalnya ini sampai terapkan rencana pengobatan resikonya. Nah, ini untuk ringkasan proses penanganan atau pengobatan resiko klinisnya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan pengobatan resiko dengan cara ini menghindari, mengurangkan, menerima, transfer, retain, dan kontrol. Kemudian dilakukan analisis manfaat, biaya pada pengobatan yang direkomendasikan, kemudian pilih pengobatan yang tepat, siapkan rencana pengobatan dan tentukan resiko residual serta keputusan resiko klinis. Nah, nanti bisa diterima, bisa menghindari atau bisa dirujuk ke manajemen. Nah, itu saja pengenalan dari manajemen resiko kali ini. Kalian cukup mengenali saja resiko-resiko apa saja yang kemungkinan bisa terjadi di fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian bagaimana atau apa step-step untuk mitigasi resiko atau memanage resikonya. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.